Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video mata kuliah Teologi Pembangunan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tema urgensi akidah sebagai landasan kehidupan umat Islam. Di sini anggota kelompoknya ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa, yang kedua Dini, dan yang ketiga Saipul. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu kesadaran iman sebagai pondasi kualitas sumber daya manusia. Yang kedua metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nilai tauhid sebagai alternatif mengatasi penyakit psikosomatik. Dan yang keempat itu akidah Islam dan masalah ritual budaya Islam. Mungkin pembahasan ini akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu Dini dan Saipul. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran iman sebagai pondasi kualitas sumber daya manusia. Dalam era modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggoyangkan akidah umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran iman sebagai prinsip hidup yang kokoh. Iman merupakan fitrah manusia yang telah ditanamkan oleh Allah sejak zaman azali, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Namun, dalam perjalanan hidup, iman bisa melemah karena pengaruh duniawi, sehingga perlu diperbarui dengan diperkuat kembali. Selanjutnya, kesadaran iman sebagai pondasi kualitas sumber daya manusia. Kesadaran iman juga menjadi dasar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam pembangunan bangsa, kualitas SDM yang beriman, bertakwa, berilmu, dan memiliki akhlak mulia sangat penting. Konsep Islam menggambarkan iman sebagai akar kehidupan, ibadah sebagai batang, muamalah sebagai ranting, dan akhlak sebagai buahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Selanjutnya yaitu kesadaran iman sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Fenomena menurunnya iman terlihat dalam berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti meningkatkan kejahatan perzinaan, perjudian, dan penyebaran pemikiran yang merugikan ajaran Islam. Melemahkan akidah juga diperburuk oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi, yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyadaran iman agar umat Islam tetap memiliki kualitas hidup yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Materi selanjutnya yaitu metode-metode atau cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3, ada di antaranya yaitu dengan ayat kosmologis, ayat subjektif, dan yang terakhir adalah dengan ayat objektif. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini akan saya membahas tentang metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada ayat kosmologis. Manusia dapat mengenal Allah dengan mengamati alam semesta dan keteraturannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Juga Nabi Ibrahim juga menggunakan metode ini saat mencari Tuhan dengan mengamati bintang, bulan, dan matahari, yang akhirnya membawanya pada keyakinan akan Allah sebagai pencipta. Quran Surat Al-An'am ayat 74-79. Kedua, ada ayat subjektif. Manusia dapat mengenal Allah dengan memahami dirinya sendiri.
hadis Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia memiliki potensi jiwa yang kompleks seperti cinta, kebencian, rasa takut, dan harapan yang semuanya menunjukkan keberadaan dan kebesaran Allah. Quran Surat Maryam ayat 41 sampai dengan 44. Yang kedua ada ayat objektif. Al-Quran sebagai wahyu Allah juga menjadi bukti keberadaannya. Firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4, mana menjelaskan keesaan Allah. Al-Quran juga memiliki susunan bahasa yang tidak bisa ditiru manusia maupun jin. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk menuju kehidupan yang lebih baik. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai tauhid sebagai alternatif mengatasi penyakit psikosomatik. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami stres dan gangguan psikosomatik akibat tekanan hidup, persaingan ekonomi, dan masalah sosial. Perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, dan ledakan penduduk turut memperburuk kondisi mental masyarakat. Islam menawarkan nilai tauhid sebagai solusi atas masalah ini. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hidup yang tidak berlandaskan tauhid cenderung menjadikan manusia egois, materialistis, dan tidak memiliki kendali hidup. Yang pada akhirnya sebaliknya, akidah yang kuat memberikan ketenangan jiwa, optimisme, dan kebahagiaan sejati. Orang yang memiliki iman akan lebih mampu menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Islam juga melarang perbuatan yang merusak diri seperti mabuk-mabukan dan perjudian, karena hanya akan memperburuk kondisi mental seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor munculnya psikosomatik sebagai salah satu penyakit modern. Faktor hereditas menurut pandangan nativisme bahwa perkembangan manusia amat ditentukan oleh faktor keturunan. Berdasarkan teori ini, maka seorang yang dilahirkan dari keluarga baik maka akan baiklah ia, dan sebaliknya seorang yang dilahirkan dari keluarga yang jahat maka akan jahatlah ia. Psikosomatik berkaitan dengan problem teologis. Psikosomatik dengan teologis terdapat kaitan antara keduanya, yang dimana dalam aspek teologis terdapat hubungan manusia dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengatur manusia dengan manusia lainnya, dan bagaimana Tuhan mengatur manusia dengan alam lingkungan. Faktor lingkungan sebagai kebalikan dari aliran nativisme, muncul aliran behaviorisme yang berpendapat bahwa lingkungan alam dan sosial budaya adalah faktor utama penyebab timbulnya berbagai gejala kejiwaan yang mengarah kepada negatif. Selanjutnya mungkin pembahasan terakhir yaitu akidah Islam dan masalah ritual budaya Islam. Banyak budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan akidah Islam. Misalnya, masih ada praktik-praktik yang mengandung unsur syirik, seperti meminta pertolongan kepada dukun, percaya pada jimat, atau melakukan ritual yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa akidah yang benar harus bersih dari segala bentuk kesyirikan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, Allah menegaskan bahwa segala bentuk ibadah, hidup, dan mati seseorang muslim harus ditujukan hanya kepadanya. Oleh karena itu, umat Islam perlu memperkuat akidah mereka agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam.
Kesimpulan dari materi kali ini yaitu akidah merupakan pondasi umat dalam kehidupan seorang muslim. Kesadaran iman harus terus diperkuat agar tidak tergoyahkan oleh pengaruh dunia dan modernisasi. Islam menawarkan berbagai metode untuk mengenal Allah, baik melalui pengamatan alam, introspeksi diri, maupun memahami wahyu dalam Al-Quran. Nah, tauhid juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan ketahanan diri terhadap berbagai tekanan hidup. Dengan memahami dan mengamalkan akidah yang benar, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.